Perkenalkan, nama saya Irly, pedagang warung samping kelurahan di salah satu kota besar. Saya adalah penjaga warung yang setiap bulannya di-rolling dengan teman saya. Pas tanggal kemarin, bulan sekarang saya yang gantian jaga. Selama beberapa minggu ini, waktu lumayan rame, hingga malam hari pun tak kunjung berhenti pembeli dari tepi jalan. Besoknya, pagi-pagi saya bangun dan menumpang mandi di kelurahan samping tempat saya berdagang. Saya buka pintu kamar mandi, lalu saya buka baju hingga celana sampai tak tersisa. Saya tak sengaja melihat dari atap kamar mandi ada lubang asbes yang bocor dan dimasuki sedikit cahaya matahari. Dan seketika saya melihat ternyata lubangnya itu bisa tembus ke jendela lantai 2, tepat di ruangan Pak Lurah. Saya begitu kaget, seperti ada yang memperhatikan saya dari atas kamar mandi. Seketika saya langsung bergegas menyirami tubuh saya hingga bersih dan lalu keluar kamar mandi. Saya gak berpikiran aneh-aneh tentang siapa sosok yang memperhatikan saya tadi. Saya pikir orang itu juga mungkin tak sengaja melihat saya sedang mandi. Setelah itu, saya ke dalam warung dan segera berganti pakaian, lalu beraktivitas seperti biasa menjaga warung. Sekitar jam 7-an, masih pagi, saya dipanggil oleh security kelurahan. Dia memesan kopi 1 gelas dan kata security itu minta tolong diantarkan ke lantai 2 ruangan Pak Lurah. Seketika itu saya kaget. Tumben-tumbennya Pak Lurah memesan kopi dan meminta diantarkannya. Tapi saya tidak boleh berprasangka buruk dulu. Mungkin itu hanya kebetulan saja dengan kejadian tadi waktu di kamar mandi. Setelah ada pesanan itu, saya langsung membuatkannya dan saya bergegas menuju kelurahan dan mengantarkannya ke lantai 2 ruangan Pak Lurah. Ketika naik tangga, perasaan saya tiba-tiba gak enak, ingin cepat-cepat kembali ke warung. Tapi saya lawan perasaan itu agar pesanan ini langsung cepat diantar. Dan saya harus kembali lagi ke warung. Setelah itu, begitu saya tiba di lantai 2, orang-orang staf pegawainya
tidak terlihat, seperti sedang hari libur saja. Tanpa saya hiraukan, saya menuju ke ruangan Pak Lurah. Lalu saya ketuk pintunya, dan tidak ada yang menjawab. Saya ketuk lagi kedua kali pun tidak ada jawaban. Lalu saya panggil, "Pak, ini kopinya sudah datang." Namun belum juga ada jawaban. Saya bingung dan mencari orang di sekitar, tapi tidak ada orang. Lalu saya memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan Pak Lurah sedikit demi sedikit hingga pintu itu terbuka. Dan setelah itu saya tidak melihat satupun orang di dalam ruangan itu. Tapi saya taruh saja kopinya di meja Pak Lurah. Setelah saya taruh kopinya, tak sengaja saya melihat jendela yang tadi pas waktu saya mandi bisa melihat ke kamar mandi. Saya penasaran dan langsung menghampiri jendela itu. Dan sesampainya di jendela, saya melihat ke bawah, ke kamar mandi itu. Ternyata benar dugaan saya. Saya bisa melihat jelas dari jendela ke dalam kamar mandi. Saya kaget. Berarti tadi waktu saya mandi ada yang ngintip. Dan seketika itu saya langsung balik badan. Dan ternyata muncul Pak Lurah dari belakang saya. Beliau sedang menutup pintu ruangannya. Dan saya terpojok ingin keluar dari ruangan. Tapi saya tidak bisa kuncinya dipegang Pak Lurah. Saya tanya, "Kenapa dikunci, Pak?" Beliau menjawab, "Saya ingin kamu." "Ingin apa maksudnya, Pak?" jawab saya. Dan beliau menjawab, "Main buka-bukaan yuk." Saya kaget dan saya menjawab, "Apa, Pak? Saya mau keluar, Pak. Tolong bukain pintunya." Tapi Pak Lurah tidak membukakannya. Beliau malah menyuruh saya tiduran di sofa panjangnya. Tapi saya menolak dan saya bergegas lari ke arah pintu hingga saya berteriak minta tolong. Tapi tidak ada jawaban dari luar. Pak Lurah pun mendekati saya. Saya lari lagi ke belakang meja hingga sembunyi di belakang lemari buku. Setelah itu, apa yang dilakukan Pak Lurah? Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba Pak Lurah mendorong lemari buku itu hingga terjatuh. Dan saya terpojok
tidak bisa kemana-mana lagi. Di situ saya hanya pasrah melihat Pak Lurah membuka celananya dan menelanjangi dirinya sambil menghampiri saya. Saya nggak tahu harus gimana. Pikiran saya kacau. Handphone saya ketinggalan di warung. Saya tiba-tiba langsung dicekik, disuruh nunduk dan disuruh memungut. kepunyaannya. Saya gak mau itu terlihat jijik hingga saya memberontak, tapi tak kuasa, tenaga saya tak sepadan, jadi saya terpaksa Memungutnya. dan setelah itu saya menangis. Lalu saya dipaksa buka baju. Celana saya dibuka paksa olehnya. Lalu tubuh saya Digoyangi oleh tangan kanannya hingga masuk ke dalam. kepunyaan saya. Saya menjerit, saya merintih. Saya Berdesah. Saya nggak tahu lagi pikiran ini semakin kacau dan seperti pasrah, dan tubuh ini seperti tidak mau bergerak lagi. Saya merasakan hingga membuat seperti orang ketagihan, tapi saya ingin melawan. Begitu terus saya ditumpang tindih, tangan saya dipegang dua-duanya, lalu kaki saya dijepit kedua kakinya, dan beliau pun melancarkannya hingga saya lemas, tak berdaya. Apa daya, tidak ada yang menolong hingga saya lesu dan terbaring begitu saja. Setelah itu selesailah Pak Lurah menjajakiku. Lalu beliau mengancam, "Jangan bilang ke siapa-siapa." Setelah itu beliau pergi, meninggalkan saya yang masih terbaring lesu. Akhirnya saya bisa berdiri dengan sedikit tenaga. Lalu saya memakai baju dan celana yang sedikit robek. Saya pergi meninggalkan ruangan yang suram ini. Lalu sambil menangis, saya teringat lagi kejadian tadi dan saya langsung ke kamar mandi, membasuh tubuh saya yang penuh derita. Saya harus mengikhlaskan kejadian ini hingga saya diam dan menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya sekaligus. Tidak tahu sampai kapan saya pendam kejadian ini. Setelah itu saya kembali lagi ke warung dan beraktivitas seperti biasa.